Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Abiu Fahri Suwardiko dari kelas 10 MPLB 2 nomor absen 2 akan menjelaskan materi bab 3 informatika. Simak videonya. Yang pertama, gerbang logika. Gerbang logika adalah serangkaian elektronik yang bekerja berdasarkan logika boolean. Nah, gerbang logika ada beberapa jenis. Yang pertama, gerbang logika OR. Gerbang logika OR dapat menerima 2 atau lebih input dengan 1 output. Yang kedua, gerbang logika N. Gerbang logika N dapat menerima 2 atau lebih nilai input dengan 1 output. Yang ketiga, gerbang logika NOT atau inverter adalah gerbang yang hanya bisa menerima 1 input dan menghasilkan 1 output dengan nilai berlawanan dari nilai inputnya. Nah, operasi dasar tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa operasi seperti not AND, not OR, exclusive ON, dan exclusive not OR. Yang kedua, organisasi dan arsitektur komputer. Pertama, konsep organisasi komputer. Konsep organisasi komputer berfungsi sebagai keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer atau secara teoritis akan menjelaskan konsep cara komponen-komponen hardware dalam komputer bekerja. Secara umum, komputer memiliki fungsi melakukan pengolahan data, melakukan penyimpanan data, melakukan pemindahan data, dan melakukan operasi kontrol. Selanjutnya ada bagian-bagian hardware. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Memori adalah tempat penyimpanan data. Input output adalah jembatan proses masukan dan keluaran data. Selanjutnya ada arsitektur komputer, yaitu ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapat hasil kerja yang optimal terhadap kinerja suatu komputer. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu perangkat keras. Nah, perangkat keras adalah semua jenis peranti atau perangkat pada komputer yang dapat dilihat secara fisik. Perangkat keras dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perangkat keras internal, yaitu perangkat keras yang dipasang dalam koneksi internal mainboard. Contoh perangkat keras internal komputer yaitu mainboard, CPU, memori, dan power supply. Yang kedua, perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal adalah perangkat keras yang dipasang di luar koneksi internal mainboard. Ada 3 tipe perangkat eksternal, yaitu machine readable, human readable, communication. Selanjutnya, cara kerja perangkat keras. Yang pertama ada port input atau output. Nah, input atau output dibagi menjadi 2, port secara fisik dan port secara logika sebagai layanan servis. Nah, port secara fisik dapat dilihat wujudnya dan diraba, sedangkan port secara logika merupakan sistem yang mengatur layanan komputer. Selanjutnya ada beberapa tipe port secara fisik. Yang pertama, port USB. Port serial standar yang digunakan sebagai sambungan semua tipe perangkat. Kedua, port serial atau port RS232, yaitu port yang bentuknya menyerupai trapesium dengan 9 pin. Yang ketiga ada port Ethernet atau modem, digunakan sebagai slot atau soket untuk perangkat yang akan mengkoneksikan komputer dengan jaringan. Perangkat masukan adalah perangkat yang berfungsi menerima masukan atau instruksi dari luar komputer. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat masukan. Perangkat yang pertama, perangkat masukan pengetikan. Perangkat ini hanya dapat menerima masukan berupa angka, alfabet, simbol, dan operator aritmatika. Yang kedua, perangkat masukan penunjuk, digunakan untuk menggeser kursor dan memilih objek dalam layar monitor. Contoh, mouse, trackball, touchpad. C. Perangkat keluaran.
Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi menampilkan data dalam bentuk audio, tampilan grafis, hasil cetak, dan lainnya. Contoh, yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data atau informasi dalam bentuk gambar, video. Yang kedua ada speaker. Speaker adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dalam bentuk suara. Yang ketiga ada printer. Printer merupakan perangkat yang menghasilkan keluaran berupa cetakan pada media tertentu seperti kertas, film, dan kain. Yang keempat, plotter. Plotter adalah salah satu jenis printer yang dapat mencetak pada media berukuran yang besar. D. Perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh, hard disk adalah perangkat penyimpanan yang memanfaatkan piringan magnetis sebagai sarana penyimpan data. Yang kedua, USB flash disk, yaitu media penyimpanan data berukuran mini dengan inti memori flash dan port antarmuka USB. Yang ketiga, disk drive adalah perangkat yang dapat membaca data dalam piringan data atau disk. E. Perangkat input-output adalah perangkat yang dapat menerima masukan data dari perangkat lain untuk diteruskan ke CPU. Contoh, network interface card adalah kartu jaringan internal yang dipasang pada slot bus mainboard dengan tipe slot tertentu dan berfungsi mengkoneksikan komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang sama. Yang kedua ada modem atau modulator. Modem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modem internal dan modem eksternal. Nah, fungsi utama dari modem adalah menghubungkan komputer dengan jaringan komputer lainnya. D. Perangkat lunak komputer. Pertama, teknologi sistem operasi atau operating system. Nah, operating system berfungsi menginterupsi dan mengontrol perangkat keras komputer berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Sistem operasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu kernel core atau inti OS yang bertugas mengelola dan memanajemen hardware. Yang kedua ada aplikasi, berperan sebagai interface yang menghubungkan interaksi antar manusia dan mesin. Yang kedua, master boot record atau sektor O merupakan lokasi media penyimpanan berukuran 512 byte yang terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama, bootstrap kode area, digunakan untuk menyimpan image bootloader yang akan di-load oleh BIOS ke memori utama. Selanjutnya ada partition informasi, yaitu menyimpan informasi tentang jumlah partisi, ukuran partisi, dan format partisinya. Selanjutnya ada boot record. Boot record digunakan untuk menyimpan boot record signature merupakan kode unik sebagai tanda pengenal sebuah file. Yang ketiga ada instalasi Windows 10. Nah, Windows 10 dibagi menjadi 6 jenis, yaitu Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Mobile. Yang terakhir ada Windows 10 IoT Core. Selanjutnya masuk ke poin yang keempat, yaitu partisi hard disk. Partisi hard disk adalah media penyimpanan yang sering digunakan untuk mengorganisasi dan mengalokasikan data. Poin yang kelima, yaitu mengonfigurasikan driver hardware, adalah proses mengatur, memasang, atau memperbarui perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan sistem operasi dengan perangkat agar hardware bisa bekerja dengan baik. Yang poin yang keenam ada software.
Aplikasi atau peranti lunak adalah kumpulan subrutin yang ditulis berdasarkan aturan penulisan bahasa pemrograman tertentu. Yang terakhir yaitu poin tentang sistem tertanam atau embedded system, adalah sistem komputer kecil yang ditanam ke dalam satu perangkat untuk menjalankan tugas tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.